Salam, selamat malam para pendengar Radio Anugerah Bonapasogit. Di sini Brother Itok Rumbayan kembali mengudara untuk menyampaikan pesan akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi Elia di zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya sebagai orang-orang percaya yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua untuk mengambil mempelai wanitanya dari muka bumi ini dan untuk dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Haleluya. Dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang cukup berbahagia pada malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah saudara mendengar minggu demi minggu saya menyampaikan oleh kasih karunia Tuhan dan oleh kasih saya kepada saudara-saudari semuanya yang merindukan untuk saudara-saudari benar-benar menggenapkan firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sempurna di dalam firman Tuhan, di dalam pengenalan Anda akan Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah dan kita tinggikan. Sehingga pelayanan dan percaya Anda kepada firman Tuhan, kepada Yesus anak Allah itu tidak menjadi sia-sia oleh karena kita mendapati bahwa di dalam pandangan Tuhan, saudara didapati tidak memiliki pengenalan atau pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri. Itulah sebabnya pesan Tuhan di akhir zaman yang diutus Tuhan melalui Nabi Elia untuk menyampaikan sebuah pesan adalah untuk memulihkan mempelai wanitanya, untuk memulihkan gereja di akhir zaman, untuk kembali memiliki doktrin dan pengajaran para rasul, sehingga orang-orang percaya di akhir zaman ini akan benar-benar memiliki pengetahuan dan pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah anak Allah melalui pewahyuan roh dan firman di zaman ini, sehingga umat pilihan Tuhan di akhir zaman benar-benar menjadi umat pilihan yang sempurna di hadapan Tuhan dan yang siap bagi kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Karena bagi mereka yang tidak masuk ke dalam pengangkatan, maka mereka akan mengalami masa aniaya yang besar yang akan terjadi berlangsung di atas muka bumi ini, di mana orang-orang akan mengalami kesusahan dan penderitaan yang belum pernah dialami oleh umat manusia semenjak manusia ada. Tapi Tuhan berjanji bahwa bagi mereka yang mengenal Kristus dengan benar di dalam firman-Nya dan yang mendengar dan merespon suara pesan Tuhan di akhir zaman, pesan yang terakhir bagi bangsa di luar Yahudi, maka Tuhan berjanji, maka Tuhan akan meluputkan mereka dari aniaya yang besar itu dan akan membawa mereka masuk ke dalam sebuah kebahagiaan yang tidak bisa terucapkan. Dan saya berharap Anda memiliki kerinduan yang besar untuk mencapai akan janji Tuhan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus sekarang ini. Haleluya. Dan sekarang ini, pada malam ini, kembali saya akan melanjutkan akan pembahasan kita, pelajaran kita tentang baptisan air yang benar. Dan saya tahu dari respon SMS yang masuk beberapa orang kepada kami, dan mungkin saudara yang belum merespon, saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati Anda. Dan saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan pada beberapa minggu terakhir ini benar-benar menimbulkan sebuah tanda tanya dan pertentangan mungkin di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, karena selama ini mungkin Anda mengira bahwa pengajaran yang saudara miliki, baik Anda yang Katolik, Protestan, Metodis, Presbyterian, apapun gereja Anda, mungkin Pentakosta, mungkin karismatik, menganggap bahwa apa yang Anda miliki selama ini adalah sudah benar. Tapi saya sudah menyampaikan melalui terang firman Tuhan di zaman ini bahwa semua gereja-gereja, sebagian besar mereka, termasuk Pentakosta karismatik, yang mengatakan aliran Roh Kudus, ternyata mereka didapati mengikuti sebuah pengajaran yang keliru, yang sudah dihasilkan oleh ide dan pendapat manusia, yang sudah dimulai pada abad ketiga,
di mana ajaran itu adalah ajaran tentang Tritunggal dan atau yang disebut dengan Trinitas. Pengajaran politeisme yang menyusup ke dalam kekristenan, di mana kekristenan hanya percaya kepada satu Tuhan. Satu Tuhan yang esa. Haleluya. Yang kita kenal namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Glory. Itulah sebabnya Tuhan di akhir zaman mengirimkan pesan di akhir zaman ini untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya, di hampir sepanjang 2000 tahun lamanya ini, tapi Tuhan tidak akan biarkan kesalahan itu terus-menerus menjadi salah. Inilah zamannya Tuhan akan meluruskan, Tuhan sedang mengkoreksi apa yang salah itu, dan mengembalikannya kepada posisinya yang semula, karena gereja Tuhan yang benar dibangun di atas pewahyuan firman tentang Yesus Kristus, dibangun di atas pondasi pengajaran para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Haleluya. Itulah yang saya percayai di dalam Alkitab, dan saya percaya orang-orang percaya sejati pasti akan percaya hal yang sama. Amin. Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya melakukan kesalahan demi kesalahan terus-menerus. Itulah sebabnya Alkitab berkata, barang siapa yang kukasih dan kuhajar, ia akan ku tegur, ia akan kuhajar. Karena dengan demikian itu membuktikan bahwa Tuhan Allah Bapa kita yang di surga mengasihi anak-anaknya yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Karena Tuhan ingin meluruskan pengajaran itu. Amin. Supaya umat pilihan Tuhan benar-benar memiliki pengenalan yang benar, yang sempurna tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kalau ada yang Anda dengar, yang saudara tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, berdoa saja dan minta Roh Kudus untuk menyingkapkan bagi Anda. Haleluya, karena kita tidak ingin ada sebuah perdebatan, karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Dan kalau saya menyebutkan nama-nama organisasi-organisasi gereja tertentu, bukan berarti bahwa saya menentang mereka. Haleluya. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan saya mengasihi Anda semuanya, apapun latar belakang, apapun denominasi, apapun organisasi gereja Anda, saya tidak membeda-bedakan, karena saya hanya tertarik, Tuhan hanya tertarik kepada hati manusia. Amin. Karena di surga nanti tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, tidak ada Karismatik Pentakosta, tidak ada Metodis, tidak ada Baptis, tidak ada Advent, tidak ada Saksi Yehova. Amin. Di dalam surga hanya ada orang-orang pilihan Allah, amin, yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, dan mereka yang ditebus oleh darah anak domba Allah akan memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar akan anak Allah, Yesus Kristus, di dalam firman-Nya dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Haleluya. Sebelum saya lanjutkan, mari saya undang Anda semuanya untuk menundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami serahkan akan pelayanan pemberitaan firman-Mu tentang baptisan air sesi yang kedua ini ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, dan tolong usaha-usaha untuk menyampaikan firman kebenaran di akhir zaman ini yang sudah dikumandangkan oleh Nabi-Mu, Nabi Elia, William Marion Branham di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Baik, minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada Anda semuanya tentang dari mana awal mulanya muncul ajaran Trinitas sesuai dengan kutipan-kutipan sejarah, amen, yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan dunia, amen, dan kita hubungkan itu dengan Alkitab, maka membuktikan bahwa gereja mula-mula di mana Roh Kudus mengajar melalui rasul-rasulnya, Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus melalui rasul-rasulnya yang kudus tidak pernah mengajarkan bahwa ada 3 oknum atau 3 pribadi yang kemudian 300 tahun kemudian setelah kematian para rasul dan Tuhan Yesus muncul istilah Trinitas atau Tritunggal.
Dan menurut sejarah, hal itu tidak pernah diajarkan di gereja mula-mula. Dan menurut sejarah juga dikatakan bahwa yang memunculkan pengajaran Trinitas untuk pertama kalinya adalah gereja Roma Katolik. Sudah paham ini? Ini menurut sejarah. Saya tidak berusaha untuk mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan Roma Katolik, tapi saya hanya mengutip apa yang dikatakan sejarah, dan sekarang kita melihat kebenarannya itu di dalam terang firman Tuhan yang tertulis. Karena hanya ada patokan dan standar untuk menguji roh-roh, menguji segala pengajaran adalah dengan yang tertulis. Amin. Jika Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka saudara harus mencontoh teladan Tuhan Yesus di dalam menguji sebuah doktrin atau pengajaran atau apapun bentuknya. Karena pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia tidak memakai kuasa yang besar yang dari sorga, karena dia adalah Allah dalam rupa manusia. Dia sanggup melenyapkan si iblis pada waktu itu juga, tapi dia melawan iblis hanya dengan perkataan, ada tertulis. Amin. Itulah sebabnya, jika Anda ingin berdiskusi dengan saya tentang kebenaran baptisan air ini, maka hanya ada satu jalan, adalah saudara dan saya harus kembali kepada apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Dan dengan demikian, kita tidak memakai pendapat saudara, pendapat saya, tetapi kita hanya bersandar kepada pengertian yang ada di dalam firman Tuhan, dan pendapat yang benar adalah sebagaimana yang tertulis. Amin. Saya akan katakan kepada Anda, hanya ada satu Tuhan. Amin. Haleluya. Yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu firman. Dan firman itu telah menjadi manusia, dan dia bernama Yesus Kristus. Hanya ada satu Injil yang benar. Dan Tuhan Yesus katakan, beritakanlah Injil. Dan Injil ini berbicara tentang aku, Yesus Kristus. Amin. Hanya ada satu kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Hanya ada satu Alkitab yang memuat semua tulisan para nabi dan para rasul. Amin. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Hanya ada satu Bapa, yaitu adalah Roh Kudus. Karena Roh membuat Maria mengandung dan melahirkan anak Allah, yaitu adalah Yesus Kristus. Matius pasal yang pertama. Hanya ada satu baptisan. Amin. Yesus memberikan perintah di Matius 28 kepada 11 orang murid, dan murid-murid itu yang mendapatkan perintah langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus mempraktekkan, melaksanakan perintah tersebut. Amin. Dan mereka membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun murid Tuhan, amin, tidak ada satupun Rasul Tuhan Yesus yang membaptis orang-orang di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau tidak ada satupun murid Tuhan Yesus yang pernah membaptis orang di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau di dalam nama Putra, Bapa, dan Roh. Tidak ada, saudara. Tidak ada satu ayat pun yang menunjuk tentang hal tersebut. Dan jika hanya ada satu cara baptisan air yang benar, hanya ada satu jalan, maka hanya ada satu penafsiran yang benar. Amin. Sebab dari satu Allah tidak akan menghasilkan dua penafsiran. Sebab hanya ada satu Alkitab, hanya ada satu kebenaran. Sudah paham yang saya maksud? Maka sekarang pertanyaannya, kenapa sampai dengan akhir zaman banyak sekali macam-macam dan model-model dan cara-cara pembaptisan air
yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi gereja. Maka bagi saya hal itu tidak mengherankan, karena sekali terjadi penyimpangan di dalam tubuh gereja, maka akan terjadi muncul banyak penyimpangan yang lain. Dan dalam hal ini, saya hanya membatasi kita berbicara tentang baptisan air. Dan baptisan air di akhir zaman sudah dipulihkan oleh Tuhan melalui pelayanan Nabi Elia, William Marion Branham. Bagi Anda yang belum memahami benar tentang baptisan air yang sesungguhnya, saya ajak Anda untuk membuka ayat demi ayat pada saat ini. Persiapkan akan pena, pensil, dan kertas Anda. Dan saya mau katakan kepada Anda semuanya, ini adalah seri yang ke-22. Saya sudah berkhotbah di Radio Anugerah Bonapasogit. Dan kita akan selesai dalam seri ke-24. Jadi saya masih ada 2 kali hari Sabtu malam mendatang. Baik, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya kepada Anda. Setelah minggu lalu, saya sudah menunjukkan kutipan-kutipan sejarah tentang kebenaran baptisan air. Dan terbukti bahwa baptisan air mulai dirubah oleh Roma Katolik pada abad yang ketiga, sekitar 300 tahun setelah kematian para rasul. Dan perubahan tentang baptisan air ini adalah karena lebih dahulu muncul ajaran atau doktrin Trinitas atau Tritunggal. Sehingga dengan demikian, baptisan yang dulunya adalah baptiso tenggelam ke dalam air, dirubah oleh Gereja Katolik Roma dengan percik. Tapi belakangan muncul juga baptisan air, tapi kesalahan yang dilakukan oleh gereja-gereja Pentakosta Karismatik adalah, walaupun mereka sudah membaptis air tenggelam, baptiso, bukan percik, namun mereka tetap mendasarkan ajaran mereka berdasarkan doktrin ajaran Trinitas atau Tritunggal. Mereka tetap membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada gereja yang lain lagi membaptis dengan cara Yesus only atau dengan cara yang lain. Itu pun tetap tidak benar karena banyak nama Yesus di dunia ini. Tapi hanya ada satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan di muka bumi dan yang pernah hidup dan yang sekarang tinggal di dalam gerejanya dan tinggal diam di dalam orang-orang pilihannya di dalam rupa Roh Kudus. Haleluya. Dan saudara dan saya perlu tahu, jika kita ingin membangun sebuah rumah rohani, maka Alkitab berkata di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 bahwa hanya ada satu pondasi di mana sebuah rumah dibangun. Dan pondasi itu adalah Yesus Kristus. Saudara paham? Dan di Efesus pasal yang kedua dikatakan di sana bahwa gereja Tuhan dibangun di atas pengajaran para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Dan kita perlu mengetahui kenapa ajaran para rasul dan para nabi adalah sebagai sebuah pondasi, dasar, di mana seluruh bangunan rumah itu bersandar di atasnya. Maka jika Anda, saudara, di mana Alkitab berkata bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah, di mana Roh Kudus akan diam di dalamnya, maka jika Anda ingin membangun rumah rohani Anda dengan benar, maka tidak ada jalan lain. Anda harus membangun rumah rohani Anda, bait suci Anda itu, di mana Roh Kudus akan diam di dalamnya, maka rumah itu harus dibangun di atas pondasi atau dasar yang benar dan yang teguh dan yang kokoh. Dan tadi sudah saya tunjukkan bahwa di Efesus pasal yang kedua, pondasi yang benar bagi sebuah bangunan rohani bukan lain adalah pengajaran para rasul dan para nabi. Maka sekarang kita perlu melihat kenapa pengajaran para rasul menjadi sebuah pondasi dari bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Allah sendiri, di mana Roh Kudus diam di dalamnya.
Haleluya. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata di Yohanes pasal yang ke-6 bahwa Tuhan, aku yang memilih kalian. Amin. Jadi Tuhan sendiri yang memilih ke-12 rasul-rasulnya. Dan kemudian di Yohanes pasal yang ke-17, kalau saudara membaca dari ayat 19, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus kita sendiri bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya dan juga bagi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya, supaya murid-muridnya dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa dan Anak Yesus satu adanya. Amin. Bukan 3 pribadi, bukan 3 oknum. Maka jika ada orang berpendapat, dan yang sering saya dengar sendiri, yang penting saya percaya pada perkataan Yesus. Yang penting apa yang dikatakan guru, bukan murid. Itu kan perkataan Paulus, itu kan perkataan Petrus. Saya sering mendengar orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, bahkan tidak sedikit kaum pendeta, mengatakan hal yang dangkal seperti ini. Maka sekarang saya tunjukkan kepada Anda, lebih dahulu sebelum saya lanjutkan untuk membahas tentang baptisan air yang benar, saya hanya tunjukkan kepada Anda, jika Anda ingin membangun rumah Anda dengan benar, rumah rohani dalam hal ini, supaya rumah itu akan didiami oleh Roh Allah, amin. Sebab tanpa Roh Allah, maka Anda didiami oleh roh iblis. Maka supaya rumah Anda berdiri dengan benar, maka sebuah rumah harus didirikan di atas pondasi yang benar. Dan sesuai dengan Alkitab tadi, maka pondasi yang benar, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah, pondasi itu adalah pemberitaan, khotbah, dan pengajaran rasul-rasul Yesus Kristus sendiri, sebagaimana mereka dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan di Galatia 1 ayat 1 dikatakan bahwa aku Paulus, seorang rasul Kristus, bukan kehendak manusia dan bukan dipilih oleh manusia, tetapi oleh kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan di Galatia 1 juga ayat yang ke-8, jika ada seorang yang memberitakan Injil yang lain yang telah kuberitakan, sudah kuajarkan, sekalipun dia malaikat yang turun dari surga, maka terkutuklah dia. Maka saya mau berani katakan kepada Anda, amin. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkata di Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20, dikatakan di situ, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan, perhatikan saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Amin. Kepada siapa perintah ini datang untuk mengajar saudara dan saya? Perintah datang dari Tuhan Yesus dan diberikan kepada rasul-rasulnya. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada rasul-rasulnya, ajarlah mereka. Siapa mereka? Saudara dan saya yang hidup setelah rasul-rasul Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang penting perkataan Yesus saja, gurunya, maka sekarang saya tunjukkan perkataan Tuhan kita, guru saudara dan saya. Guru kita, Tuhan Yesus Kristus, sudah mengajarkan bahwa dia akan mengirimkan kepada kita guru yang lain, amen. Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sudah paham? Roh Kudus diutus Tuhan untuk mengajar apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan pondasi
yang telah diletakkan, yang adalah Yesus Kristus, bukan lain adalah pengajaran para rasul bagi gereja perjanjian baru. Dan Yesus Kristus sendiri pada hari ke-40, beberapa saat sebelum dia naik ke surga, dia berkata memberikan perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau Anda ingin memperoleh Roh Kudus, Anda harus mendengarkan perkataan para rasul. Sebab Roh Kudus sudah berbicara melalui mulut rasul-rasul Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata juga di kitab Yohanes pasal yang ke-14, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan baptisan air di dalam nama Bapa dan Roh Kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Amin. Namun bagaimana cara melakukannya? Tuhan Yesus mengajarkan kepada rasul-rasulnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah baptisan air di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, perintah itu diberikan kepada 11 orang murid, dan yang nanti belakangan Rasul Paulus menjadi rasul yang ke-12, menggantikan posisi Yudas Iskariot yang adalah pengkhianat iblis. Maka perintah datang dari Tuhan kepada rasul-rasul, dan sekarang rasul-rasul melaksanakan dan mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan apa yang dipraktekkan dilaksanakan oleh para rasul itulah ajaran Yesus Kristus. Jadi kalau Anda ingin mengetahui sebuah kebenaran tentang baptisan air yang benar, saudara seharusnya bertanya dan melihat kembali apa yang sudah dituliskan oleh para rasul dan yang sudah dipraktekkan untuk menggenapkan perintah Tuhan Yesus. Anda tidak perlu bertanya kepada Eporus, majelis, sintua, ketua sinode, dosen, atau siapapun dia. Saudara hanya perlu bertanya kepada sumber yang benar, dan sumber kehidupan yang benar adalah Alkitab, dan di mana perjanjian baru dituliskan oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Amin. Itulah pondasi yang benar. Haleluya. Dan jikalau Anda membangun rumah rohani Anda di atas pondasi yang lain, di luar dari apa yang sudah diajarkan oleh Kristus dan yang dipraktekkan oleh rasul-rasul, maka Anda sedang membangun rumah Anda di atas pondasi ajaran doktrin manusia yang judulnya adalah Trinitas atau Tritunggal. Maka Anda akan menghasilkan politeisme. Tetapi jika Anda menaruh rumah Anda, membangunnya di atas pondasi Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara akan menghasilkan Tuhan yang esa, yang satu, yang dulu disembah oleh umat Israel, amen. Dan sekarang Tuhan yang sama, yang di perjanjian lama kita kenal dengan Jehovah, yang di perjanjian baru kita tahu bahwa nama Jehovah adalah Yesus Kristus. Glory, haleluya. Sekarang tinggal saudara ingin membangun rumah Anda di atas pondasi yang mana? Dan pondasi Trinitas, maka di Wahyu 17 ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa iblis atau setan berasal dari lubang yang tanpa pondasi, lubang jurang yang tanpa dasar. Jadi pengajaran Trinitas dan Tritunggal atau disebut dengan Tritunggal adalah sebuah pengajaran ide dan pendapat manusia yang tidak terdapat sedikit pun di dalam firman yang tertulis. Saudara tidak pernah mendapatkan atau menemukan sedikit pun istilah Trinitas atau Tritunggal dari mulai sampul depan Alkitab Anda sampai dengan sampul belakang Alkitab Anda.
dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak pernah disebutkan istilah Trinitas atau Tritunggal. Maka jika Anda masih mempertahankan itu sebagai sebuah kebenaran, maka Alkitab berkata, berlaku bagi Anda. Jangan menambah dan jangan mengurangi isi Alkitab yang tertulis. Haleluya. Baik. Sekarang kita melihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh rasul-rasul Yesus Kristus setelah mereka mendengar perintah dari Tuhan mereka. Perintah datang pada hari yang ke-40 dan Roh Kudus turun pada hari yang ke-50. Berarti jaraknya hanyalah 10 hari. Dan yang mendengar atau mendapat perintah itu adalah 11 murid. Ingat, hanya 11 murid. Tidak termasuk Anda, tidak termasuk saya. Amin. Yang mendengar langsung hanya 11 murid. Saudara dan saya diharapkan hanya percaya saja kepada apa yang sudah disaksikan dan yang didengar sendiri oleh rasul-rasul Kristus dan oleh Roh Kudus yang turun pada hari ke-50, hari Pentakosta yang pertama. Maka Rasul Petrus bangkit berdiri dan dia berkhotbah di Serambi Salomo. Maka semua orang-orang Yahudi yang di bawah kolong langit yang sedang berkumpul di kota Yerusalem mendengar khotbah itu dan mereka sangat menyesal, terharu. Mereka menyesal karena mereka sekarang menyadari bahwa Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan sudah datang di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak mengenalinya dan bahkan mereka menolak dan menyalibkan Mesias mereka yang bernama Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian mereka menangis, mereka terharu, mereka menyesal, dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Maka jawab Petrus kepada orang-orang itu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Saudara paham? Kisah Rasul 2 ayat 38. Nah, saudara lihat di sini. Anda dan saya hidup di sebuah negara yang mengenal hukum. Indonesia. Jika Anda membunuh seseorang, pasti Anda akan masuk ke dalam penjara jika tertangkap oleh polisi. Apa jadinya yang terjadi sekarang? Orang-orang Yahudi sudah membunuh Tuhan mereka, maka tidak ada tempat yang lain yang layak bagi mereka selain neraka. Dengan cara apa mereka membunuh Tuhan kita Yesus Kristus? Dengan cara tidak percaya kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Saudara harus paham ini. Dengan cara apa mereka menolak Yesus? Dengan tidak percaya kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Dan puncak penolakan mereka adalah penyaliban Yesus Kristus. Apakah hal itu tidak berlaku kepada Anda dan saya? Hal itu bisa berlaku kepada Anda dan saya. Dengan cara apa Anda sebagai bangsa di luar Yahudi menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan? Dengan cara Anda tidak percaya kepada perkataan para nabi, perkataan Tuhan Yesus, perkataan para rasul yang adalah pondasi gereja perjanjian baru yang sudah dituliskan di dalam Alkitab kita. Sudah paham? Yesus berkata di Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang saya sedang berbicara tentang baptisan air yang benar sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di Matius 28. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus katakan, ajarlah mereka untuk melakukan semua perintahku. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus dan Petrus dan rasul-rasul yang lain.
yang menerima perintah itu, melaksanakan perintah Tuhan Yesus itu dengan setia, dan mereka membaptis orang-orang di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Tidak ada orang yang bisa masuk ke surga jikalau dosanya tidak diampuni. Dan Markus 16 sudah berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu adalah perkataan pondasi. Jika Anda mau membangun rumah Anda di atas pondasi, maka Anda harus percaya kepada perkataan pondasi itu. Amin. Haleluya. Dan Petrus dan rasul-rasul yang lain membaptis orang-orang, dan semuanya tercatat di Kisah Para Rasul, membaptis orang-orang dengan cara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan baptiso tenggelam. Sebab oleh Roh Kudus, maka Roh memberikan pewahyuan kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain, haleluya, mereka tahu bahwa Bapa bukan nama, Anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Lalu, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan nama, lalu apakah itu, Brother Itok? Bapa, Anak, Roh Kudus bukanlah nama. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah sebutan atau gelar atau status atau jabatan. Hal yang sama saya ilustrasikan, saya gambarkan kepada Anda. Saya adalah suami dari istri saya adalah seorang ayah dari anak-anak saya adalah seorang pengkhotbah dari jemaat, saya adalah seorang manusia yang punya nama, dan saya adalah seorang anak dari orang tua saya. Dan suami, ayah, anak, pengkhotbah, manusia, itu adalah jabatan atau status atau sebutan yang saya miliki dalam hidup saya, dalam diri saya. Namun, nama saya hanya satu, yaitu Itok Rumbayan. Sudah paham sekarang? Bapa, Anak, Roh Kudus, Elohim, Adonai, Jehovah, Yahweh, singa dari suku Yehuda, mawar Saron, bunga bakung dari lembah, merpati, malaikat perjanjian, sungai kehidupan, dan lain sebagainya. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, semuanya itu adalah gelar-gelar Tuhan Yesus Kristus yang sangat banyak. Tapi namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah paham sekarang? Atau kurang cukup jelas bagi Anda? Murid-murid Tuhan Yesus tahu persis siapa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kalau saudara cek di dalam bahasa Inggris di Matius 28, tidak ada nama-nama di sana. Tuhan Yesus hanya memberikan perintah, baptislah mereka di dalam nama tunggal. Amin. Tidak ada lebih dari satu nama di sana. Dan saya yakin saudaranya punya satu nama. Manusia manapun hanya punya satu nama. Binatang manapun hanya punya satu nama. Karena nama menunjuk pribadi. Sudah paham? Siapa nama Bapa? Yohanes 17 ayat yang ke-11. Nama Bapa adalah Tuhan Yesus. Siapakah nama anak? Matius 1 ayat 18 dan seterusnya. Nama anak adalah Yesus. Siapakah nama Roh Kudus? Yohanes 14 ayat yang ke-26. Roh yang akan kuutus yang datang dari Bapa, datang di dalam namaku, Yesus. Sudah paham? Bapa dan Anak dan Roh bukan nama. Dan jika Anda tidak dibaptis langsung di dalam nama itu, maka tidak ada pengampunan di situ. Sebab di Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini di mana manusia bisa diselamatkan. Hanya ada satu nama yang bisa mengampuni, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan, dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah paham sekarang?
Jikalau saya berikan ilustrasi yang lain atau gambaran yang lain supaya lebih jelas bagi Anda. Jikalau ada sebuah cek senilai 1 juta dari bank BCA dan yang di bawahnya ada sebuah tanda tangan dan tertulis di tanda tangan itu Bapak, maka jika Anda membawa selembar cek senilai 1 juta ini ke bank BCA, ke teller, maka saya jamin pegawai bank teller itu akan menolak untuk mencairkan cek senilai 1 juta tersebut. Kenapa? Karena tanda tangan di bawah cek itu hanya tertulis Bapak. Tidak ada nama di situ. Ada jutaan dan miliaran Bapak di seluruh muka bumi ini. Bapak yang mana masalahnya? Haleluya. Bapak itu harus punya nama. Dan hanya nama itu yang dikenal di bank BCA. Dan jikalau cek itu ditandatangani sesuai dengan sebuah nama tertentu, amen, maka jika nama itu ada di dalam daftar rekening bank BCA, maka cek Anda akan dicairkan oleh petugas bank. Dan Anda akan membawa pulang uang senilai 1 juta. Hal yang sama, jika Anda tidak dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan beroleh pengampunan dosa, dan tentunya Roh Kudus tidak akan turun ke atas diri orang yang berdosa. Sudah paham? Dan Rasul Paulus, satu-satunya rasul dari ke-12 rasul Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, tapi yang memiliki pewahyuan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dialah seorang yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Dialah seorang yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus di dalam rupa Roh Kudus. Haleluya. Dia harus pergi ke tanah Arab, diajar langsung oleh Roh Yesus Kristus, dan dia mengenal Yesus Kristus bukan secara fisik, tapi melalui kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengajaran Rasul Paulus adalah pondasi dari gereja perjanjian baru. Dan Rasul Paulus berkata di Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17. Semua perkataan dan perbuatan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya semua orang Kristen tidak ada yang mengusir setan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua orang Kristen jika berhadapan mengusir setan atau mendoakan seseorang, pasti dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena iblis tidak takut kepada status jabatan Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi iblis gentar dan takut kepada nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan nama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan jikalau Anda berdoa memberkati sebuah pernikahan, jikalau Anda mengusir setan di dalam nama itu, pertanyaan saya, kenapa dalam hal baptisan air Anda tidak membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Itu hanya menunjukkan bahwa pengetahuan Anda tentang Alkitab cukup dangkal, dan karena Anda sudah dibutakan oleh ilah dunia ini yang sudah menguasai dunia ini sejak berabad-abad lamanya, yang berjudul doktrin Trinitas atau ajaran Tritunggal, yang percaya kepada politeisme. Alkitab percaya kepada Allah yang Esa, yang tunggal. Amin. Lalu sekarang pertanyaannya yang berikut. Jikalau Anda sekarang mulai menyadari oleh kasih karunia Roh Kudus, mulai menjamah hati Anda, bertanya-tanya, kalau begitu, baptisanku sudah salah selama ini. Kalau begitu, baptisanku sudah keliru selama ini. Kupikir dengan membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus itu benar. Kupikir sudah dibaptis, baptisu tenggelam pun ternyata sudah benar. Ternyata salah sekarang. Saya pikir membaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sudah benar. Ternyata salah juga. Menurut pondasi, menurut yang tertulis. Dan jika Anda sudah mulai menyadari kekeliruan kesalahan Anda, apakah kemudian Tuhan akan membiarkan kesalahan itu terjadi dalam hidup Anda? Tidak, saudara. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Amen.
Disinilah baru kita mengenal Bapa yang baik. Bapa kita lah Allah yang baik. Sama seperti Bapa yang baik yang ada di bumi yang tidak mau memiliki seorang anak yang terus-menerus berbuat salah. Seorang bapa akan menasihati anaknya ketika dia mendapati anaknya bersalah. Nak, aku ampuni kesalahanmu, tapi mulai sekarang lakukan yang benar lagi ya. Maka jika dialah anak yang baik, maka dia akan mau mulai lagi melakukan yang benar. Hal yang sama saudara, jika Bapa kita lah Bapa yang baik, dan jika anak-anak Allah adalah anak-anak yang baik, maka Bapa kita yang di surga pun akan menegur, meluruskan Anda, dan sebagai anak-anak Allah, haleluya, anak-anak laki-laki dan perempuan Allah, maka saya akan mau berkata kepada Bapa yang di surga, Tuhan, aku berjanji bahwa aku akan melakukan yang benar mulai hari ini. Keselamatan adalah hari ini. Dan jika firman Tuhan diperdengarkan hari ini pada jam ini, dan telinga Anda yang masih normal mendengar, maka jangan keraskan hatimu. Haleluya. Katakan kepada Bapa yang di surga, Tuhan, mulai malam ini aku mau melakukan yang benar. Tolong tunjukkan sekarang yang benar Tuhan, dan aku mau melakukannya. Haleluya. Sudah siap untuk saya tunjukkan mana yang benar? Untuk kita mulai membangun rumah rohani kita di atas pondasi yang benar. Amen. Mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 5 dan 6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Perhatikan, mereka adalah murid. Mereka bukan penyembah politeisme. Mereka bukan penyembah berhala. Mereka adalah murid-murid yang percaya kepada Mesias. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Paulus bertanya kepada murid-murid ini. Ketika kamu menjadi atau sesudah kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Sudah lihat? Paulus bertanya, sudah dengar tentang Roh Kudus? Tapi mereka menjawab, waduh, gak pernah aku dengar tentang Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Karena murid-murid ini mengatakan dengan jujur bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, maka Paulus bertanya tentang baptisan mereka. Sudah lihat di sini? Baptisan adalah pengajaran yang dasar. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Itulah sebabnya Paulus mau memastikan keselamatan mereka dengan bertanya tentang baptisan mereka. Dan mereka menjawab dengan jujur. Baptisan yang sudah kami kerjakan adalah baptisan cara Yohanes Pembaptis. Maka kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Apa yang dikatakan oleh Petrus di khotbahnya di Serambi Salomo? Bertobatlah, beri dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Pertobatan adalah hal yang penting. Dan murid-murid di sini, murid-murid Yohanes Pembaptis sudah bertobat. Tapi mereka belum menerima baptisan air di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi mereka butuh untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus sesudah mereka bertobat. Amin. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berharap saudara adalah tipe jenis murid-murid yang percaya kepada pemberitaan Roh Kudus lewat rasul-rasulnya. Haleluya. Murid-murid yang di Efesus di pedalaman ini, mereka sangat baik. Sekali mereka mendengar khotbah Roh Kudus lewat Paulus, pondasi itu, haleluya, mereka langsung memberi diri untuk dibaptis ulang. Dibaptis lagi. Saya tahu banyak pengajaran di karismatik yang berkata ketika membaca Kisah Rasul pasal yang ke-19, Brother itu bukan baptisan ulang, itu adalah baptisan Roh Kudus, kata mereka. Saya juga mau berkata kepada Anda, kalau itu menurut Anda, berarti Anda mencoba menafsir Alkitab. Saya sedang membaca, saya bukan menafsir di sini. Sudah paham? Kalau saudaranya membaca seperti layaknya Anda membaca komik,
Dan Alkitab kita lebih dari komik, saudara, karena inilah Alkitab yang kudus. Saudara tidak perlu menafsir. Cukup Anda baca, Anda langsung mengerti bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis yang di pedalaman Efesus ini, ketika mendengar khotbah Paulus, haleluya, langsung memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah bertobat, tapi mereka hanya belum dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi mereka perlu dibaptis di dalam nama tersebut. Haleluya. Dan mereka cukup merendah hati, karena mereka memiliki benih ilahi di dalam diri mereka. Haleluya. Mereka memberi diri dibaptis ulang, dibaptis lagi. Lalu kalau mereka yang sudah bertobat dan yang sudah dan sedang menantikan Mesias mereka, bagaimana dengan Anda yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua? Inilah jalan yang diberikan oleh Bapa kita yang baik yang ada di surga. Jalan yang Tuhan berikan dengan cara Tuhan mengirimkan Nabi Elia, William Marion Branham, dan yang sudah mengkhotbahkan dan mengajarkan dan yang memulihkan baptisan air yang benar yang dulu sudah dipraktekkan oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah di Matius 28. Perintah itu datang dari Yesus kepada rasul-rasulnya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, amen, untuk melakukan semua perintah yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang dilakukan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus adalah untuk melaksanakan perintah. Jadi kalau Anda melakukan baptisan tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh rasul-rasul Kristus, maka saya berani mengatakan dengan cukup tegas, merasa pandai, merasa pintar melebihi rasul-rasul. Jikalau Anda tidak melakukan sama seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul, Anda bukan sedang melakukan perintah Tuhan Yesus. Haleluya. Karena pekerjaan untuk mengajarkan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sudah dilimpahkan, diserahkan sepenuhnya kepada rasul-rasul Kristus. Amen. Dan rasul-rasul Kristus bisa melakukan semuanya itu karena Roh Kristus ada di dalam diri mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Haleluya. Hanya anak-anak Allah yang sanggup melakukan perintah Tuhan Yesus, saudara. Dan saya berharap bahwa Anda adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah. Glory, haleluya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, saudara bisa menghubungi saya. Dan saya akan dengan senang hati untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda. Dan kalau Anda punya waktu, datang ke rumah kami, haleluya, dan kita bisa berdiskusi, atau kami datang ke tempat Anda, kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Dan jangan pernah mendengarkan perkataan orang. Dengarkan saja firman Tuhan. Karena orang banyak sekali berkata, berdalih, beralasan tentang baptisan air. Beberapa hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Kata-kata orang, Pak, baptisan itu kan sama aja. Sebagian lagi berkata, gak perlu pun dibaptis. Lihat, penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus pun selamat kok. Ya, saudara, penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus memang selamat karena dia baru memperoleh kesempatan mendengar kebenaran pada saat dia tergantung di atas kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia percaya kepada perkataan Yesus. Maka genap Alkitab berkata, barang siapa percaya. Karena dia tidak punya waktu lagi untuk turun dari kayu salib, minta izin kepada prajurit Romawi, dan kemudian melepaskan dia, dan melepaskan juga Tuhan Yesus, untuk dibaptis di sungai Yordan. Jangan saudara beralasan, saudara. Anda dan saya masih memiliki waktu untuk memberikan keputusan. Masih banyak air di sekeliling Anda. Untuk segera masuk ke dalam baptisan yang benar. Baptisu, bukan percik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Atau di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Putra, anak laki-laki, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara pembaptisan yang seperti itu di dalam Alkitab. Masih banyak dalih dan alasan orang-orang tentang baptisan. Saudara, anak-anak Allah hanya tunduk dan patuh kepada perintah Bapanya. Haleluya. Dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan suara gembalanya.
Dan firman Tuhan adalah gembala saudara dan saya. Dan Tuhan sudah mengirimkan firman-Nya di akhir zaman melalui pelayanan Nabi Elia, William Marion Branham. Haleluya. Jika saudara mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia di akhir zaman saudara, saudara akan benar-benar dipulihkan kembali kepada doktrin, pondasi, yaitu adalah pengajaran rasul-rasul Yesus Kristus. Haleluya. Apakah Anda termasuk orang-orang yang dipulihkan Tuhan di akhir zaman? Saya hanya berharap, saya hanya berdoa. Kesempatan masih ada. Waktu masih ada. Pintu anugerah bagi bangsa di luar Yahudi masih Tuhan buka. Tapi jangan terlambat saudara. Jangan menunda-nunda waktu untuk tidak melakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan sudah jelas diberikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Mempraktekkan melaksanakan perintah Tuhan akan baptisan air itu. Sekarang, tergantung kepada Anda semuanya. Para pendengar yang saya kasih, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Tuhan, hamba sudah cukup tegas dan keras oleh pertolongan roh-Mu Tuhan, menjelaskan tentang baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berterima kasih bahwa baptisan air yang sudah diselewengkan sejak abad yang ketiga oleh serigala-serigala ganas Tuhan, yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Maka dari ajaran Trinitas dan Tritunggal itu Tuhan, yang sudah dimunculkan pada tahun 325 Masehi, maka banyak orang, jutaan dan miliaran orang sudah tersesat oleh karena doktrin dan ajaran itu. Bahkan sebagian dari anak-anak-Mu sendiri pun Tuhan sudah tersesat oleh karena ajaran Trinitas ini. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sudah menggenapkan janji-Mu bahwa Engkau akan mengirimkan Nabi-Mu Elia. Dan melalui pelayanan Nabi Elia, malaikat yang ketujuh dari zaman terakhir, zaman Laodikia ini, maka dia sudah memulihkan kembali, mengembalikan ajaran baptisan air yang dulu sudah dipraktekkan oleh murid-murid-Mu. Dan sekarang Engkau membuka jalan, sehingga anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman bisa melewati jalan yang sudah Engkau sediakan itu Tuhan. Dan jalan itu adalah jalan air, melalui baptisan air yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya ada pendengar yang merespon akan hal ini Tuhan. Kiranya ada pendengar yang adalah anak-anak-Mu dan benih pilihan-Mu Tuhan. Karena ini adalah zamannya Tuhan. Ketika pengajaran-Mu yang benar yang belum dipulihkan di zaman-zaman yang sebelum akhir zaman ini. Namun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di sana, Engkau tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Karena memang zamannya belum tiba ketika pemulihan terjadi. Itulah sebabnya Alkitab-Mu sudah berkata Tuhan, jika semua benih pilihan-Mu, umat pilihan-Mu di akhir zaman ini sudah menggenapkan akan perintah yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang sudah dilaksanakan pertama kali pada hari Pentakosta yang pertama, hari kelahiran gereja-Mu, maka jika semua umat pilihan-Mu di akhir zaman sudah menggenapkan perintah itu Tuhan, haleluya, maka pintu kasih karunia akan tertutup bagi bangsa di luar Israel. Dan jika mereka sudah menggenapkan perintah itu, haleluya Tuhan, maka genaplah firman-Mu yang berkata, tanpa kita mereka semua tidak sempurna. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur keistimewaan yang Kau berikan kepada umat-Mu di akhir zaman ini. Dengan Engkau mengirimkan pesan pemulihan segala sesuatu, pesan yang membawa kami kembali kepada pondasi yang benar. Glory, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kiranya Engkau menjamah setiap hati yang mendengar pada malam ini. Kiranya Engkau menyelamatkan mereka semuanya. Serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba mengucap syukur, terima kasih. Dan hamba serahkan 2 seri yang mendatang ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. 2 seri yang terakhir, seri 23 dan 24. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Haleluya, amin. Dan jikalau Anda ingin menghubungi kami, silakan menghubungi kami di nomor HP 08 12 60 22 8993,
atau di nomor HP yang lain 0817497239. Saya berharap oleh pertolongan Roh Kudus pada hari Sabtu besok tidak ada listrik yang mati di wilayah Anda, sehingga Anda bisa mendengar akan khotbah ini, atau tepatnya pada malam ini tidak ada listrik yang mati di wilayah Anda. Anda bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan di akhir zaman ini tentang baptisan air yang benar. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya. Amin. Brother Itok Rumbayan, selamat malam.